Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manajemen Portofolio Pelanggan. Berikut nama anggota kelompok kami. 1. Safira Panduwinata dengan NIM 2301170. 2. Dewi Nafisa dengan NIM 2301173. 3. Dwi Rindani dengan NIM 2301181. 4. Farosa Ramadhani dengan NIM 2301184. 5. Isnaini Dia A dengan NIM 2301198. Pembahasan dalam PowerPoint. 1. Apa itu manajemen hubungan pelanggan? 2. Peranti lunak manajemen hubungan pelanggan. 3. Layanan pelanggan. 4. Nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. 5. Manajemen hubungan pelanggan. 6. Data warehousing. 7. Sistem data warehousing. Apa itu hubungan manajemen pelanggan? Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Sistem CRM yang dirancang dengan baik menyediakan satu pandangan dari sisi perusahaan terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Sistem seperti ini juga memberikan satu pandangan kepada pelanggan tentang perusahaan terlepas dari titik sentuh yang digunakan oleh pelanggan. Sistem CRM yang baik menyediakan data dan perangkat analisme untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Berapa nilai dari seorang pelanggan tertentu bagi perusahaan selama hidupnya? 2. Peranti lunak manajemen hubungan pelanggan. Paket peranti lunak CRM untuk kepentingan komersial yang berkisar dari hanya memiliki kelengkapan yang minim, yang hanya dapat melakukan fungsi-fungsi yang terbatas, seperti membuat situs web secara personal untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang dapat melakukan interaksi yang sangat banyak dengan pelanggan, menganalisisnya dengan perangkat pelaporan yang baik, dan menghubungkannya dengan aplikasi perusahaan besar lainnya, seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Paket CRM lebih komprehensif membuat modul untuk manajemen hubungan mitra atau disebut Partner Relationship Management yang disingkat PRM, dan manajemen hubungan pelanggan yaitu Employee Relationship Management yang disingkat ERM. 3. Layanan pelanggan. Modul layanan pada sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisien para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Salah satu kemampuannya adalah jalur telepon untuk perjanjian atau mendapatkan saran. Pusat panggilan dan kelompok layanan pelanggan mendapatkan produktivitas lebih, waktu transaksi yang lebih singkat, dan kualitas pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. 4. Nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan dari penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang kepadanya perlu dilakukan pemasaran, terfokus, dan penjualan silang. Pelanggan yang berhenti atau churn berkurang ketika penjualan, layanan, dan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tingkat churn atau churn rate mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan perusahaan. 5. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM) adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan secara baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Dalam beberapa kasus, para pengguna mungkin menginginkan catatan historis yang lebih lengkap agar dapat mempelajari perilaku dari waktu ke waktu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi guna memecahkan satu masalah yang sangat kompleks. Kebutuhan ini telah merangsang strategi pemasaran populer yang disebut manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. 6. Data warehousing. Karakteristik data warehouse. 1. Kapasitas penyimpanannya sangat besar. 2.
dapat diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. 3. Data dapat diambil dengan mudah. 4. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. 7. Sistem data warehousing. Data ini meliputi data pengidentifikasi, data deskriptif, dan data kuantitatif. Dalam penyimpanan data warehouse, terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. 1. Tabel dimensi. Data pengidentifikasi dan deskriptif akan disimpan dalam tabel dimensi. 2. Tabel fakta. Berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Jika tabel fakta digabungkan dengan tabel dimensi, maka akan membuat berbagai macam analisis, seperti penjualan bersih menurut wilayah pelanggan, pajak penjualan menurut kode pos, dan komisi penjualan menurut kode kredit. Penggabungan dua jenis data tersebut disebut paket informasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.